wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di acara webinar rutin yang dilaksanakan oleh MSI Jawa Timur. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada eh, panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya di sini sebagai host pada malam hari ini, sekaligus mungkin bisa membantu Mas Anies sebelum Mas Anies mungkin bisa bergabung sebagai moderator nantinya pada acara webinar pada malam hari ini. Sebagai host, izinkan saya sebelumnya menyapa eh, pertama Ketua Umum MSI Jawa Timur, yang terhormat Prof. Dr. Purnawan Bosundoro MHum. Selamat malam, Prof. Salam. Kedua, izinkan saya menyapa pemateri kita pada malam hari ini. Yang pertama yang akan menyampaikan materi nanti untuk materi yang pertama yaitu Bapak Dr. Samidi SSMA. Selamat malam Pak Dr. Samidi. Selamat malam, Pak Ainun. Selamat malam Mbak. Untuk pemateri yang kedua, saya ingin menyapa Bapak M. Ihsan Budi Prabowo SSMA. Selamat malam Pak Ihsan. Oke, selamat malam. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan rundown acara pada malam hari ini. Acaranya terbagi menjadi 6 bagian. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Kemudian acara yang kedua menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama. Acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum MSI Jawa Timur yang terhormat Prof. Dr. Purnawan Bosundoro MHum. Acara yang keempat yaitu sesi diskusi yang mana dalam hal ini eh, akan dimoderatori jika masih belum bisa bergabung Mas Anies, saya sendiri. Kemudian acara yang kelima sesi tanya jawab dan acara yang keenam di sesi penutup dengan ditutup sesi foto bersama. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih.
memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Umum kita, yaitu Prof. Dr. Purnawan Basundoro M.Hum. Kepada beliau, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amal batu yang saya hormati teman-teman pemateri, ya. Ada Mas Ihsan, Pak Dr. Samiti, juga teman-teman pengurus MSI Jawa Timur. Di sini ada Pak Laude dan ini Pak Mustaqim, ya. Pak Kepala Dinas Pendidikan. Alhamdulillah bisa hadir Pak Mustaqim. Juga teman-teman yang menjadi host, ya, Pak Ainun juga dan Mas Anis yang rencananya akan menjadi moderator kalau nanti tidak ada gangguan sinyal, ya. Ini seminar yang kesekian kali, mestinya seminar ini dalam rangka untuk bulan bahasa, ya, pada bulan Oktober. Tapi karena pada saat bulan Oktober itu banyak sekali kegiatan untuk teman-teman, maka baru bisa dilaksanakan pada awal November, ya, pada bulan pahlawan mestinya itu, ya. Tapi nanti untuk yang tema pahlawan akan dilaksanakan pada akhir November. Jadi insya Allah nanti bulan November ini 2 kali untuk seminar bulanan. Nah, pada kali ini nanti akan dibahas tentang perjalanan bahasa Indonesia, ya. Bagaimana bahasa Indonesia menjadi atau mencari bahasa nasional. Karena Pak Samiti ini akan bicara tentang Jawa Dwipa yang mengusulkan agar bahasa Jawa itu menjadi bahasa nasional. Nah, sementara Mas Ihsan nanti akan bicara bagaimana Aisyah itu sebagai sebuah organisasi ternyata pernah mengusulkan dan mewajibkan, ya, organisasi dan seluruh anggotanya itu untuk berbahasa Indonesia. Itu pada tahun 30-an kalau tidak salah itu, ya. Sehingga ini dua tema ini menjadi salah satu rangkaian bagaimana kita sebagai sebuah bangsa itu mencari, ya, atau dinamika mencari bahasa nasional, bahasa persatuan. Dan ini, ya, sebenarnya bukan hanya dua organisasi itu saya kira yang terlibat, tapi prosesnya cukup panjang ketika bagaimana bahasa Indonesia itu tercipta. Saya kira itu, dan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Ini nampaknya yang hadir agak minim, tapi biasanya nanti akan bertambah seiring dengan waktu. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita bisa bersilaturahmi dan berbagi pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Prof. Dr. Purnawan Basundoro. Memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti, di mana acaranya itu diskusi materi tentang Jawa Dwipa dan Aisyah dalam memperjuangkan bahasa nasional, di mana pada diskusi malam hari ini kebetulan Mas Anis Bahtiar sudah bisa bergabung. Jadi saya berikan kepada yang bertugas sebenarnya, yaitu Mas Anis sebagai moderator untuk memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Pada Mas Anis, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum, Bapak host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam pada Bapak Ibu hadirin, pengurus dan anggota Masyarakat Sejarah Indonesia Provinsi Jawa Timur. Salam kenal, saya Anis Bahtiar dari Surabaya. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi dengan tema Jawa Dwipa dan
Aisyah dalam membangun bahasa nasional. Narasumber kita yang pertama adalah, sebentar ya, ini agak, saya mau buka profil tentang para narasumbernya terlebih dahulu. Aduh. Nah, Dibacakan atau di-share Pak Anies? dalam Di-share atau dibacakan? Monggo, mau kalau di-share boleh saya bacakan saja. Oh, boleh, silakan. Saya bacakan saja. Nggih. Oh, siapa yang share itu? Jadi Pak Anies bisa share. eh, barangkali ini saya bacakan dulu, nanti bisa di-share oleh Dibacakan Pak saja. Ainur atau Dibacakan saja. nggih. Baik. Narasumber pertama kita pada malam ini adalah Bapak Samidi. Beliau lahir di Nganjuk sekitar 50 tahun yang lalu. Saat ini beliau adalah seorang pengajar di program studi ilmu sejarah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Pendidikan beliau S1 sampai dengan S3 berada di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan sejarah, dengan topik peminatan sejarah seni pertunjukan, sejarah kebudayaan, dan sejarah sosial. Jadi beliau ini memang seorang sejarawan, ya, antropolog, ya, seniman juga. Ada beberapa karya tulis yang telah beliau terbitkan dalam bentuk artikel yang diterbitkan diantaranya di Jurnal Musik, Humaniora, Jurnal Mudra, Jurnal Jantra, Jurnal Historical Indonesian Studies, dan lain-lain. Artikel-artikel beliau bisa dicek di dalam Google Scholar atas nama Bapak Samidi. Nah ya, ini adalah profil dari Bapak Samidi. Lalu bagaimana Jawa Dipa dalam perannya atas bahasa nasional? Mari kita dengarkan bersama materi dari Bapak Samidi. Kepada Bapak Samidi kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi saya hormati Prof. Purnawan, Pak Laude, Pak Anies, Pak Ihsan, Pak Mustaqim, Bu Esti, dan semuanya ya, Pak Adrianto. Karena ini nggak begitu banyak ya, saya sebut semua, Pak Ilham, Pak Juma, dan siapa lagi ya, Pak Muryadi, Pak Umar. Nah, karena eh, bukan Jawa Dwipa tapi Jawa Dipa. Sebenarnya tema ini sudah diminta, sudah kami diskusikan bersama Begandring, tapi bukan Jawa Dipanya, lebih pada satu tokoh penggeraknya, yakni Cokro Sudarmo. Jadi mungkin ini tidak banyak diketahui karena gerakan ini kira-kira usianya itu pendek. Jadi 1917 sampai 1923. Meskipun usianya pendek, tapi ini sempat menjadi polemik yang ramai di kalangan intelektual, khususnya di kota Surabaya dan Jawa Timur, bahkan di Jawa terutama. Di Jawa Timur, Jawa Tengah itu sebagian. Itu menariknya. Eh, apakah ini memiliki korelasi dengan bahasa Indonesia atau Sumpah Pemuda? Tentunya tidak 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 begitu ya, tidak memiliki korelasi, tapi satu hal yang sangat penting ketika
eh, sebagian dari tokoh ini tertarik untuk mencari format bahasa nasional bahasa ketika bahasa Indonesia itu belum diikrarkan. Sebagaimana kita tahu bahwa barusan hari kemarin itu kita tahu bersama diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda sebagai satu satu akronim satu akronim dari satu kegiatan Kongres Pemuda yang kedua. Jadi kita tahu bersama tentunya Kongres Kongres Pemuda ini dua kali dilaksanakan. Yang pertama eh, tahun 1926, yang kedua tahun 1928. Dan yang kedua ini yang berhasil mengikrarkan satu kesepakatan bersama tentang persatuan Indonesia dari sudut atau dari segi tanah air, bangsa, dan bahasa. Eh, apa namanya, Jawa Dipa itu ti- sebenarnya bermaksud mencari bahasa nasional apa yang yang di yang dapat dirumuskan. Tentunya kalau kita berpikir saat ini kan menjadi sesuatu yang tidak mungkin bahasa Jawa menjadi bahasa bahasa persatuan, tapi menjadi bahasa daerah bagi komunitas atau masyarakat Jawa. Nah, dengan demikian yang ingin kita sampaikan diskusikan di sini adalah apakah Jawa Dipa itu? Jadi apakah Jawa Dipa itu dan apa yang hendak atau ingin dicapai dan bagaimana mewujudkan eh, dari organisasi ini. Jadi saya tertarik mengkaji ini ketika sebelumnya itu pernah mendalami kontribusi Dr. Sutomo. Jadi Dr. Sutomo kiranya tahun lalu sudah pernah kami sampaikan di forum ini, kemudian tertarik pada tokoh seorang tokoh Cokro Sudarmo. Kalau Cokro Aminoto kan semuanya pasti tahu. Tapi kalau Cokro Sudarmo ini kecil atau mungkin sedikit yang mengetahui. Tapi ternyata ini tokoh penting juga, kawan dari Cokro Aminoto, penggerak dari organisasi atau satu organisasi pergerakan Jowo Dipo, kemudian pernah juga bergabung atau bersama-sama dengan Dr. Sutomo di Indonesia Study Club, Persatuan Bangsa Indonesia, Partai Persatuan Bangsa Indonesia. Ternyata mereka itu kolega yang solid, bahu-bahu. Terus kemudian ketika mencari tahu tentang tokoh ini dari penelusuran atau informasi koran-koran dari koran-koran sezaman tahun itu muncullah organisasi Jowo Dipo ini. Nah, sebelumnya saya tidak tahu. Kemudian dari proses penelusuran terbit satu buku. Jadi terbit satu buku karangan Muhammad Husni Tamrin, karya skripsi. Judulnya kalau kita ketik di eh, browsing internet, Jawa Jowo Dipo atau Jawa Dipa sama rata, sama bahasa, sama rasa. Wow, ternyata ini sudah ditulis. Saya pikir saya yang pertama ternyata sudah didahului oleh beliau skripsi tahun kapan itu ya.
Saya kurang tahu persis, tapi ternyata bukunya sudah terbit ketika Bapak Ibu menelusuri itu sudah muncul di situ. Jadi bukan yang pertama ya. Meskipun demikian saya mencoba mendalami gerakan ini dan mendalami tokoh ini. Jadi tokoh dan gerakan ini, gerakan Jawa Dipo ini. Jawa Dipo itu awalnya itu memang mencoba untuk mengajak semua orang itu berbicara dengan bahasa Jawa Nguku dengan siapapun. Nah, ini saat ini mungkin kita akan merespon bahwa wah tidak mungkin me- me- melakukan praktek berbicara dengan siapapun dengan Jawa Nguku. Yang jelas, apabila ini dilakukan, maka akan menimbulkan polemik dan pro dan kontra. Eh, Mengapa demikian? Karena kalau kita rasakan saat ini dalam situasi saat ini pun pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan apabila itu dipraktekkan. Tidak mungkin seorang siswa akan bicara ngoko kepada gurunya misalnya. Apabila hal ini terjadi, maka yang kontra itu pasti berkeyakinan bahwa bahasa ngoko pada siapapun itu akan merusak tata krama, merusak unggah-ungguh, merusak adat kebiasaan. Nah, pasti kita akan merasakan seperti itu. Namun, namun demikian, meskipun ada yang kontra, tetapi ada banyak orang yang sepakat dengan gagasan Cokro Sudarmo ini. Nah, ini terkait dengan semua orang untuk untuk mempraktekkan bahasa Ngoko ini. Nah, nah, jadi praktek bahasa Ngoko ini itu sebenarnya sesungguhnya bukan tujuan utama. Jadi Cokro Sudarmo dan kawan-kawannya itu mencoba untuk mencari bahasa apa yang kiranya egaliter, memiliki kedudukan yang sama ketika dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari antara baik baik yang tua maupun yang muda, orang yang memiliki kedudukan tinggi maupun memiliki kedudukan rendah. Nah, itu dicoba oleh gerakan ini. Sebagaimana kita tahu bahwa gerakan Jawa Dipo ini pada akhirnya eh, mengalami satu mengalami 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 situasi yang pada tahun-tahun pertama, jadi tahun pertama, tahun kedua itu sangat menarik perhatian. Tetapi lambat laun pada akhirnya itu tidak menarik perhatian lagi karena kebiasaan yang sudah melekat pada masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa terlanjur sudah terlanjur berada pada posisi stratifikasi yang demikian kuat menempatkan eh, posisi lawan bicara dalam satu komunikasi sehari-hari mereka.
Tapi, nah, tapi yang menarik bahwa sebelum gerakan Jawa Dipo ini menguat atau muncul pada 1917, kita tahu bersama bahwa di Jawa itu pernah ada atau pernah muncul satu gerakan sosial yang mempraktekkan hal yang sama. Mungkin sampai saat ini kita merasakannya. Mungkin di slide berikutnya yakni terkait dengan Samin Surontiko. Samin Surontiko. Nah, jadi Samin Surontiko ini, jadi Samin Surontiko ini ya sebenarnya mirip juga dengan Jawa Dipo, namun gerakan ini tidak terstruktur sebagai satu organisasi yang modern karena memiliki karakteristik yang milenarianisme. Jadi eh, mencoba melakukan perlawanan terhadap secara vertikal itu melawan Hindia Belanda secara pemerintah Hindia Belanda ya, pemerintah Hindia Belanda secara lembut. Karena itu ya kita tahu bersama bahwa gerakan ini perlawanan ini berumur panjang dari tahun 1890 hingga 1914. Nah, secara vertikal melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda, tapi secara horizontal sesungguhnya itu mencoba mengubah struktur sosial feodal yang berlaku pada saat itu, yakni mempraktekkan cara komunikasi dengan bahasa Jawa Ngoko. Saat ini pun eh, sisa-sisa dari pengikut Samin ini itu masih dirasakan. Artinya, eh, eh, artinya dia memang jadi gerakan ini memang mencoba untuk melakukan perlawanan baik secara vertikal maupun secara horizontal pada masyarakat Jawa sendiri. Nah, ketika ketika Samin Surontiko ini ditangkap pada tahun 1911-an atau kalau tidak keliru ya, akhirnya dia dibuang, gerakan ini melemah. Ketika gerakan ini melemah, kemudian muncullah Jawa Dipa ini. Jadi Jawa Dipa ini mencoba untuk melakukan hal yang sama. Jadi ketika perilaku yang ditunjukkan oleh Samin dan pengikutnya itu mengganggu rezim pada saat itu maupun mengganggu golongan-golongan tertentu orang Jawa sendiri, demikian pula dengan Jawa Dipo ini. Jadi ketika ini dihidupkan, ketika praktek berbahasa Jawa ini, Jawa Ngoko untuk semua ini coba dihidupkan atau coba disosialisasikan, disebarluaskan, maka memunculkan penolakan-penolakan persis seperti yang dialami oleh eh, gerakan Samin. Eh, dan oleh karena ini satu gerakan sesungguhnya gerakan perlawanan baik terhadap pemerintah kolonial Belanda sendiri maupun kepada orang Jawa. Jadi orang Jawa eh, ya intinya mencoba untuk mengubah tatanan feodal yang
yang kuat pada saat itu. Yang yang berikutnya adalah mencoba untuk mencari bahasa yang tepat untuk untuk demokratisasi bahasa. Jadi mencari bahasa yang tepat yang memiliki sebagai satu bahasa komunikasi yang setara. Nah, digelorakan atau dicobakan untuk dicobakan untuk dipraktekkan kepada seluruh seluruh di seluruh masyarakat Jawa. Kemudian organisasi ini organisasi ini berafiliasi dengan Sarekat Islam. Jadi berafiliasi dengan Sarekat Islam sebagaimana kita tahu bahwa Sarekat Islam itu memiliki jangkauan atau cabang-cabang yang berada di seluruh Hindia Belanda. Jadi sebagian besar dari sebagian besar cabang-cabang yang ada Sarekat Islam dicoba untuk dibangun cabang-cabang Jawa Dipa. Tapi dengan nama yang berbeda. Jadi bukan Jawa Dipa. Ada nama-nama yang disesuaikan dengan eh, daerah setempat. Di Madura dicoba untuk dibentuk Madura Dipa. Di Sulawesi dicoba untuk dibentuk Celebes Dipa. Di Kalimantan dibentuk Borneo Dipa. Tapi rencana ini belum tidak terlaksana, belum terwujud. Nah, rencana ini belum terwujud karena ada kesulitan-kesulitan untuk untuk mencari penghubung antar daerah itu. Jadi untuk mencari penghubung antar daerah itu. Jadi mengalami kesulitan juga eh, Jawa Dipa untuk mencari format bahasa yang tepat sehubungan dengan yang dapat diterima oleh seluruh wilayah Hindia Belanda. Karena itu persebarannya terbatas. Jadi karena itu persebarannya terbatas hanya di Jawa. Cabang-cabang yang kuat terutama berada di wilayah Jawa Timur. Antara lain di Malang itu sudah dibangun, kemudian didirikan eh, Tulungagung, kemudian Blitar, Trenggalek. Bahkan saya membaca koran itu juga dibentuk cabang Jawa Dipa itu di Yogyakarta, kemudian Purwokerto. Itu seingat saya ada di berbagai daerah itu dibentuk cabang-cabangnya. Jadi ini menariknya. Terus kemudian hal lain yang menarik dari Jawa Dipo ini mereka mencoba untuk membangun tatanan sehubungan dengan sapaan. Nah, sapaan ada kalau sapaan untuk laki-laki misalnya anggota Jawa Dipo akan disapa dengan sebutan Wiro. Kemudian untuk perempuan disapa dengan sebutan Woro. Kemudian gadis itu Roro. itu itu bagian dari semangat egaliter
Jawa Dipo atau para anggota Jawa Dipo. Jadi ini, ini yang juga menarik perhatian beberapa orang kecil itu untuk eh, untuk bergabung, untuk bergabung. Namun demikian, untuk kalangan-kalangan yang memiliki status sosial tertentu, misalnya para priayi, itu jelas tidak bergabung, tidak memiliki keinginan untuk bergabung dengan organisasi organisasi ini, organisasi Jawa Dipo ini. Kemudian hal yang menarik dari Jawa Dipo ini, dari Jawa Dipo ini adalah upaya mereka untuk membentuk tatanan, membentuk satu tatanan tatanan dalam hubungan sosial yang setara antara baik yang memiliki status sosial tinggi maupun orang biasa. Jadi ini yang dicobakan oleh organisasi ini. Kemudian siapakah Cokro Sudarmo itu? Jadi tokoh pendirinya. Jadi pendiri ini adalah Cokro Sudarmo. Tadi sudah sedikit saya sampaikan. Ia bekerja di satu notaris di Surabaya, lulusan Osvia, bersama-sama dengan Cokro Aminoto membesarkan Sarekat Islam, jadi turut serta secara aktif dalam organisasi Sarekat Islam. Terus termasuk tokoh yang moderat, saya pikir dalam era masa pergerakan dari keterlibatan dia di Sarekat Islam. Karena dalam kurun waktu hingga beliau meninggal tahun kira-kira 41 itu tidak berurusan secara langsung dengan pemerintah kolonial, itu yang menarik. Kemudian saya mencoba menelusurinya, alhamdulillah rumahnya itu sudah saya ketahui, tapi ada satu arsip catatan-catatan beliau itu belum berhasil saya buka, jadi belum berhasil saya mendapatkannya meskipun keluarganya itu sudah saya temui, namun eh, tidak belum diizinkan untuk membuka arsip-arsip yang bersangkutan. Nah, saya pikir demikian ya terkait dengan ini, mungkin nanti diskusi lebih lanjut terkait dengan Jawa Dipo ini lebih menarik, lebih membuka lagi ingatan saya terkait dengan ini. Demikian, Pak Anies. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Samidi. Ini materi yang luar biasa dan menarik ya. Dan sebelumnya saya juga mohon maaf tadi telah keliru untuk menyebutkan istilah Jawa Dwipa. Ternyata Jawa Dipa. Mohon maaf, satu huruf. Berikutnya adalah narasumber kedua, yaitu Bapak Muhammad Ihsan Budi Prabowo. Beliau ini adalah pria asal Bantul, Yogyakarta. Saat ini bekerja sebagai kurator museum. Sayang sekali di CV-nya tidak disebutkan museum mana yang menjadi tempat kerja beliau.
riwayat pendidikan S1 di Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, S2 Sejarah Kebudayaan Islam di UIN Sunan Kalijaga. Dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan doktoral di Universitas Negeri Sunan Kalijaga, konsentrasi sejarah. Untuk pengalaman penelitian, salah satu di antaranya yang terbaru yaitu ada tentang kajian arsip memori kolektif bangsa Suara Muhammadiyah 1915 sampai 2023 bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Yogyakarta. Dan untuk publikasi dan karya ilmiah, salah satunya yang agaknya berkenaan dengan tema diskusi kita pada malam hari ini adalah sejarah berdirinya perguruan tinggi Aisyah di Indonesia. Diterbitkan di Jurnal Sang Pencerah UMB volume 2 nomor 1 tahun 2022. Sekian. Kepada Bapak Ihsan, kami persilakan. Suara saya terdengar, Pak Anies? Terdengar, Bapak? Oh ya, terdengar. Terima Silakan. kasih. Izin membagikan PowerPoint ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan dari kawan-kawan masyarakat sejarawan Indonesia Jawa Timur. Beberapa bapak-bapak yang saya kenal juga, saya sampaikan salam hormat pada Prof. Purnawan Basundoro, Pak Laude, dan alhamdulillah ini saya dapat bertemu lagi dengan Pak Mustaqim, dan tentunya narasumber pertama yaitu Pak Samidi. Seperti halnya tadi, pada kesempatan pertama kita membahas tentang sebuah topik ya, bagaimana proses pencarian identitas bahasa Indonesia itu uh, dilakukan oleh sebuah gerakan yang ada di Jawa, yang nantinya menjadi Jawa Dipa. Uh, maka saya akan menjelaskan sebuah aspek kecil lain tentang usaha untuk pencarian identitas bahasa Indonesia ini dari perspektif sebuah gerakan perempuan, yaitu Aisyah. Kalau tadi disampaikan jika Jawa Dipa ini lahir pada tahun 1917, maka hampir bersamaan dengan lahirnya Aisyah, tepat juga tahun 1917. Dan di tahun itu juga Muhammadiyah juga mengalami berbagai pergolakan dan dialektika seputar bahasa. Dalam kesempatan ini, saya juga telah mengirimkan sebuah makalah pendek ya, yang nanti dapat saya sampaikan di kolom chat. Judul yang akan saya ambil di sini adalah Bahasa Ibu, Bahasa Bangsa, Aisyah dalam Perjuangan Bahasa Indonesia di Masa Kolonial 1925 hingga 1942. Nah, saya mulai dari sebuah kata-kata menarik dari Siti Munjiah. Beliau merupakan salah satu pemimpin Aisyah yang turut berpidato dalam Kongres Perempuan pertama. Beliau mengatakan, hendaklah kita mengekalkan baris persaudaraan dengan kokoh. Rajin mengusahakan diri, mencari obat yang tidak memilih-memilih ilmu pengetahuan. Banyak tauladan dan lebar pemandangannya. Hal ini menjadi sebuah catatan penting dalam sejarah di mana pada tahun 1928 salah seorang pemimpin Aisyah telah menyampaikan ide untuk perempuan memiliki pengetahuan yang luas dan sebisa mungkin mengikatkan mereka dalam baris persaudaraan. Baris persaudaraan apa yang dimaksud? Tentunya adalah kebangsaan. Nah, salah satu baris persaudaraan dari kebangsaan itulah yang nanti akan menjadi pembahasan kita hari ini, yaitu bahasa. Gitu. Nah, di sini akan berangkat dari judul. Kenapa saya memilih judul bahasa ibu yang tadi ya? Karena memang kata bahasa ibu itu sering menjadi idiom untuk menjelaskan asal muasal bahasa yang
digunakan oleh seseorang. Misalkan istilah lingua franca dan sebagainya itu kan kadang tidak dapat dilepaskan dari sesuatu yang dirujuk dengan bahasa ibu. Nah, kenapa? Karena keberadaan diksi ibu pada istilah ini merujuk suatu pengasuhan seorang ibu yang yang menjadi mediator bahasa bagi anaknya. Sehingga penutur bahasa yang pertama kali memahami sebuah bahasa adalah ibu. Dalam artian kita itu hampir selalu mengenal pertama kali cara kita berbahasa itu melalui ibu kita. Karena dalam banyak kebudayaan tentu perempuan itu menjadi pengasuh pertama. Kalau dalam Islam ya madrasah pertama lah dalam keluarga. Nah, maka bahasa yang digunakan oleh ibu itu menjadi bahasa yang pertama kali kita kenal kayak gitu. Maka dari itu eh, sebelum sebuah kesepakatan yang sangat terkenal dalam Kongres Pemuda ini eh, memang perempuan itu menjadi penyalur dari penggunaan bahasa. Saat perempuan itu menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, yaitu bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain-lain, maka anak itu menjadikan bahasa daerah itu sebagai bahasa yang pertama kali dia kenal. Namun, saat ibu itu telah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang ia gunakan sehari-hari, maka bahasa Indonesia lah yang eh, dikenal anak itu untuk pertama kalinya. Nah, uniknya kemunculan gerakan perempuan yang lahir pada awal abad 20 bertepatan dengan momen penting pergerakan nasional, sekaligus dekonstruksi status sosial untuk perempuan. Nah, dalam momen awal ini nantinya bahasa Indonesia akan menjadi bahasa nasional dalam prosesnya yang panjang. Dalam hal inilah perempuan yang menjadikan hidupnya terlibat dalam aktivitas pergerakan nasional, perempuan yang menggunakan bahasa Indonesia pada masa itu, merekalah yang akan menjadi penutur bahasa Indonesia. Dan nantinya mereka akan menjadikan anak-anaknya pewaris bahasa ibu yang mereka gunakan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, saya akan sedikit mundur dari tahun 1925. Eh, Kelahiran Aisyah sendiri dalam beberapa dokumen yang saya temukan tidak dapat dilepaskan dari gejolak bahasa yang berlaku. Pada umumnya, kalau kita membicarakan tentang gerakan perempuan yaitu Aisyah, kita sangat sering membicarakan bagaimana gerakan ini tuh lahir sebagai eh, transformasi ruang sosial bagi perempuan Islam atau sebagai suatu gerakan pembaruan perempuan atau gerakan yang mencoba merubah nilai-nilai masyarakat yang ada di situ. Namun ternyata kalau diperhatikan kelahiran Aisyah ini tidak dapat dilepaskan dari gejala-gejala bahasa yang ada. Nah, eh, Muhammadiyah lahir pada tahun 1912. Nah, dan dia kemudian segera berkembang menjadi sebuah gerakan modernis yang berkembang secara pesat, memiliki banyak pengikut eh, yang tidak terbatas pada Yogyakarta dan Surakarta atau yang bahkan tidak terbatas pada Jawa saja. Maka eh, cara mereka untuk mengkonsolidasikan gerakannya itu menggunakan surat kabar. Nah, saat membaca surat kabar ini mulai beragam dari orang dengan latar belakang bahasa yang berbeda, maka penggunaan bahasa dan aksara yang seragam itu mulai dituntut kepentingannya. Nah, Suara Muhammadiyah menjadi surat kabar yang lahir pada tahun 1915. Meskipun awalnya memang menggunakan bahasa Jawa, namun beberapa tahun setelahnya Suara Aisyah telah menggunakan, mohon maaf, maksud saya bahasa Melayu, yang nantinya akan menjadi bahasa Indonesia tentunya, dan aksara Latin secara permanen. Nah, pada tahun 1914, eh, bersamaan dengan geliat Muhammadiyah yang semakin berkembang, Muhammadiyah mengirimkan beberapa remaja perempuannya untuk menempuh pendidikan modern, yang nantinya remaja-remaja inilah yang melahirkan Aisyah pada tahun 1917. Nah, di sini menarik, jadi sebelum lahir pun
sudah ada usaha yang sifatnya by design untuk agar perempuan yang kelak menjadi pemimpin ini mendapatkan pendidikan modern. Saat mereka mendapatkan pendidikan modern, maka mereka belajar menggunakan bahasa di luar bahasa keseharian mereka, di luar bahasa Jawa, yang tentunya dalam pendidikan modern kolonial tersebut menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar dan juga bahasa Melayu yang nantinya menjadi bahasa Indonesia. Nah, disinilah poin penting. Jadi, para pemimpin perempuan ini telah disiapkan tidak hanya dari kapasitas intelektualnya, kapasitas pribadinya, namun juga memastikan kapasitas kebahasaan mereka. Karena pendidikan itu akan memberikan perubahan besar selain pada pola pikir, namun kemampuan bahasa seseorang kayak gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang menarik. Kenapa kok tadi saya highlight ya tentang berdirinya Aisyah dan gejala bahasa? Karena memang eh, suara Aisyah itu pada tahun suara Muhammadiyah itu pada tahun 1915 telah menggunakan eh, meskipun telah menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu, bahasa Jawa terlebih dahulu, tapi beberapa tahun setelahnya kemudian menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, antara tahun 1915 hingga menjelang tahun 1920 di Hindia Belanda memang terjadi eh, ledakan persurat kabaran dan ledakan publikasi. Nah, salah satu usaha untuk menyikapi hal ini yaitu pemerintah kolonial melahirkan Balai Pustaka yang dalam beberapa pandangan Balai Pustaka itu dianggap sebagai sebuah usaha untuk mengkonstruksi bahasa untuk kepentingan pemerintah kolonial sendiri. Jadi memang eh, bertepatan dengan lahirnya Aisyah ini bersamaan dengan eh, hiruk hiruk pikuk eh, kelahiran masalah kebahasaan. Para perempuan Aisyah yang tadi sudah menyelesaikan pendidikan juga merasakan keresahan yang sama. Mereka mengkonsumsi eh, banyak publikasi dari pergerakan nasional, tapi di sisi lain mereka juga kebanjiran publikasi yang diproduksi oleh pemerintah kolonial melalui Balai Pustaka. Dan di Jogja sendiri cukup kuat penerbitannya. Nah, keresahan ini yang nantinya akan sangat dirasakan oleh anggota Aisyah, gitu. Nah, bentuk keresahan tersebut sangat kentara menjelang tahun 1920. Pada kesempatan itu, alhamdulillah ya, Muhammadiyah berhasil mengembangkan sebuah subdivisinya dengan nama Bagian Taman Pustaka. Nah, Bagian Taman Pustaka ini sekarang menjadi Majelis Pustaka Informasi yang fungsinya kurang lebih mirip Kominfo gitu, yang bertugas mengkonsolidasikan kegiatan kepustakaan di Muhammadiyah. Nah, eh, pada tahun ini juga tidak jauh dari itu, eh, Muhammadiyah berhasil mengakuisisi sebuah percetakan milik Persatuan Pegawai Pegadaian yang kemudian ubah namanya menjadi Durkri Persatuan atau Percetakan Persatuan. Nah, di sini menjadi dua hal penting bahwa dalam menyebarluaskan bahasa, lembaga lembaga penerbitan dan percetakan ini menjadi dua ujung tombak yang eh, utama ya. Maka saat Muhammadiyah berhasil memiliki dua ujung tombak tersebut, persebaran bahasa dan pengelolaannya itu menjadi lebih masif. Nah, buktinya apa? Ini terbukti pada tahun 1925 saat suara Muhammadiyah pada masa itu telah tersebar ke seluruh Hindia Belanda, eh, muncullah sebuah rubrik istri Islam, rubrik khusus perempuan kayak gitu. Istri itu berarti perempuan ya, tidak melulu berarti istri dari seorang suami kayak gitu tidak, karena kata istri itu sering menjadi sinonim dari kata perempuan untuk konteks waktu itu. Nah, rubrik istri Islam ini unik. Dia tahun 1925 jauh sebelum Kongres Perempuan, tapi sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ternyata rubrik istri Islam ini mendapatkan banyak sambutan positif dari anggota Aisyah. Nah, sambutan positif ini membuktikan jika memang
mayoritas anggota Aisyah pada masa itu sudah bisa menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia ya nantinya, sehingga mereka menyambut baik rubrik ini yang nantinya pada tahun 1926 Aisyah secara mandiri mengelola surat kabarnya dengan nama Suara Aisyah. Meskipun awalnya menggunakan bahasa Jawa, saya juga belum menemukan sebab ini. Sebuah rubrik yang tadinya menggunakan bahasa Melayu atau Indonesia, kemudian diubah menjadi bahasa Jawa. Untuk sementara, namun kurang dari 1 tahun, karena berbagai permintaan dari anggotanya di luar Yogyakarta, Suara Aisyah telah menggunakan bahasa uh, Melayu atau bahasa Indonesia nantinya. Nah, unik, selain daripada munculnya Suara Aisyah, gejala publikasi perempuan itu juga muncul dalam tataran lokal, dengan munculnya beberapa karya populer berbentuk prosa, yang dimana prosa atau karya populer ini menjadi saluran mutlak dan strategis sebagai alternatif untuk suplemen pendidikan kaum perempuan di ranah domestik dan ranah publik yang masih dalam proses perjuangannya. Kalau kita bayangkan ya teman-teman semuanya, jika perempuan itu misalkan tidak dapat mengakses pendidikan tinggi, namun dia ingin mengkonsumsi pengetahuan, maka caranya bagaimana? Ya caranya berlangganan surat kabar, berlangganan buku, membeli buku, dan sebagainya. Nah, di sini Aisyah itu juga mendukung uh, perkabaran, uh, mohon maaf, mendukung uh, perluasan publikasi perempuan dalam bentuk prosa, cerpen dan sebagainya. Dan uniknya ini telah ditulis dengan bahasa Melayu kayak gitu. Nah, uh, sebuah cerpen yang menarik ditulis oleh salah seorang pemuka Muhammadiyah dari Surakarta yang bernama Muchtar Bukhari, dan di mana beliau itu laki-laki, seorang ulama, namun banyak menulis karya sastra singkat cerpen mengenai perempuan yang berjudul Muslimah. Nah, ini mendahului karya Hamka ya, agak jauh lebih dulu daripada karya Hamka. Nah, karya-karya beliau nantinya akan menginspirasi karya perempuan. Nah, ini adalah contoh-contoh rubrik yang dapat dilihat ya. Ini Istri Islam tahun 1925. Dia telah menggunakan aksara Latin dan bahasa Melayu atau nantinya bahasa Indonesia. Dan ini adalah salah satu contoh uh, muka dari Suara Aisyah yang telah menggunakan bahasa Indonesia. Ini tahun ke-15, tahun 40-an atau 30-an akhir. Nah, di situ Bintang Islam itu saya gunakan sebagai contoh sebuah publikasi lokal yang menarik ya. Gitu. Nah, di sini ya saya menggunakan bahasa, mohon maaf ya Kak, lebay kalau dilihat ya. Pelopor dan pelangsung penyempurna amanat Kongres Perempuan. Nah, kenapa kok Kongres Perempuan itu saya taruh di akhir? Karena di tahun sebelumnya kan ada Kongres Pemuda yang dimana menyepakati satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nah, ternyata pada tahun 1926 itu juga terjadi Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta, dan Aisyah menjadi fasilitator pada masa itu. Karena memang Aisyah sudah punya logistik yang cukup besar, masa yang cukup besar, serta jaringan surat kabar Aisyah itu sudah cukup merata di Hindia Belanda. Nah, dalam kesempatan ini, Siti Munjah dan Siti Hainah menjadi wakil dari Aisyah menyampaikan pidato yang menjadi amanat penting Kongres Perempuan. Nah, pidato tersebut telah disampaikan dengan bahasa Indonesia oleh kedua tokoh perempuan ini. Nah, Kongres Perempuan selanjutnya memberikan roh baru bagi Aisyah untuk melakukan otokritik terhadap dirinya sendiri, yaitu di internal Muhammadiyah. Nah, satu peristiwa penting itu terjadi pada tahun 1929 pada Kongres Muhammadiyah ke-20 di Bukit Tinggi, yang menjadi kongres pertama di luar Jawa, yang mana terjadi peristiwa yang mengguncang saat salah seorang pemimpin Aisyah itu
menyampaikan pidato dalam bahasa Indonesia di muka publik, laki-laki maupun perempuan. Nah, mungkin kalau di Jawa itu hal yang biasa, karena di Jawa pergerakan sudah menghebat ya. Namun di Sumatera Barat ini ternyata mengundang keterkejutan bagi beberapa kalangan. Nah, disinilah Aisyah itu mengambil resiko dua resiko sekaligus. Yang pertama, mengambil resiko untuk mendobrak ruang publik. Yang kedua, mengambil resiko menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu di saat mayoritas hadirin itu belum tentu bisa menggunakan bahasa Melayu seperti yang mereka gunakan. Mungkin masih banyak yang menggunakan bahasa Minang, bahasa Makassar, dan sebagainya. Nah, berarti mereka dalam pengorganisasian dirinya sudah mulai melakukan percobaan-percobaan. Nah, meskipun nanti menuai kritik di awalnya, namun justru ini menjadi batu uji yang penting untuk mereka. Nah, ini adalah tokoh perempuan yang saya maksud, Siti Munjiah dan Siti Hainah. Mohon maaf, poster kongresnya salah. Harusnya Kongres Muhammadiyah di Bukit Tinggi itu. Nah, kemudian setelah Kongres Minangkabau, Kongres di Bukit Tinggi itu menuai perdebatan, justru ini menjadi sebuah batu uji yang penting bagi Aisyah. Alih-alih Aisyah itu surut atau takut karena keberanian mereka itu diperdebatkan orang, ditantang orang, maka justru pada Kongres ketiga satu di eh, Yogyakarta setelahnya, Aisyah itu memiliki pandangan jika eh, dalam 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 menggunakan bahasa atau dalam menyebarluaskan bahasa itu perlu adanya sebuah medium yaitu pendidikan perempuan. Nah, pada masa itu Aisyah telah mengelola berbagai lembaga pendidikan seperti Quake School atau sekolah guru perempuan, Trouble School atau taman kanak-kanak, dan kursus-kursus eh, Aisyah. Nah, yang menarik di sini adalah hampir dua di antara tiga pendidikan yang dikelola Aisyah itu adalah pendidikan dasar. Nah, maka dari itu, kalau kita berbicara apakah bahasa Indonesia itu diajarkan kepada tokoh pergerakan untuk anggotanya, dan kemudian anggotanya itu dapat berbahasa Indonesia, ya itu benar. Tetapi kita jangan lupa bahwa pada kenyataannya orang-orang yang nanti lahir di tahun 20-an, lahir tahun 30-an atau 40-an, orang tua mereka itu mengalami proses pendidikan yang proses pendidikan ini telah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya, yaitu proses pendidikan dari lembaga-lembaga yang dikelola oleh Aisyah. Nah, nantinya kita dapat melihat laju perkembangan penggunaan bahasa dan intelektualisme ini pada perempuan generasi berikutnya. Nah, uh, kemudian setelah Aisyah itu berhasil mengkonsolidasikan penggunaan pendidikan sebagai media penyebar luasan bahasa, maka tidak berlama-lama pada tahun 1932 dalam Kongres Muhammadiyah di Makassar, Aisyah kemudian menetapkan jika bahasa Indonesia itu menjadi bahasa wajib dan bahasa pengantar organisasi secara keseluruhan. Nah, ini merupakan sebuah langkah berani yang kalau tadi dilaksanakan di Minangkabau di Sumatera Barat dengan ragam bahasa yang cukup banyak, bahasa Melayu dan bahasa Minang dan sebagainya. Nah, sebuah proses penting kebahasaan kemudian juga dilakukan di luar penutur bahasa Indonesia, yaitu di Makassar. Justru Makassar yang mungkin belum tentu menjadi penutur bahasa Indonesia atau mohon maaf, penutur bahasa Melayu, itu justru eh, menjadi tempat pertama kali diresmikannya penggunaan bahasa Indonesia. Ini keberanian yang menarik menurut saya. Nah, ini merupakan salah satu bukti di mana Aisyah itu menggunakan pendidikan anak khususnya sebagai media untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia. Kan kalau kita logika, anak kecil itu kalau dikenalkan bahasa dari awal, dia akan lebih mudah mengingat bahasanya. Misalkan kalau sekarang
dari TK sudah belajar bahasa Inggris. Dia sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Maka dia akan mudah belajar bahasa Inggris. Nah, kalau pada masa kolonial, anak-anak itu tadinya menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa katakanlah di rumahnya, tapi di sekolahnya itu dia sudah menggunakan bahasa Indonesia. Maka setelah kemerdekaan nanti, anak-anak itulah yang menjadi penutur bahasa Indonesia. Dan kemampuan antara pendidikan dan penutur ini berkelindan satu sama lain. Gitu. Nah, ini kembali ya, karena saya cukup banyak arsip, jadi saya senang menampilkan gambar. Eh, di sini saya mengcapture dua surat kabar menarik. Kentongan itu merupakan surat kabar yang diterbitkan oleh Pemuda Muhammadiyah Surabaya, dan Berantas itu merupakan surat kabar yang diterbitkan oleh Muhammadiyah Malang tahun 30-an awal. Nah, kedua surat kabar ini telah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa penuh surat kabarnya. Nah, kemudian yang di bawah ini foto pendidikan Aisyah di Kepanjen, Malang. Nah, kita dapat melihat ya di Jawa Timur itu juga terjadi gelora penggunaan bahasa yang cukup signifikan. Di antaranya dibuktikan dari apa adanya surat kabar Muhammadiyah yang telah menggunakan bahasa Indonesia dan adanya sebuah lembaga pendidikan perempuan yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Nah, sedikit saya tambahkan ya. Menarik, beberapa waktu lalu saya melakukan penelitian tentang Siti Walidah di Batur, Banjarnegara, dan saya bertemu dengan narasumber yang berumur 70-an tahun. Saya ingat saya 73 atau 74, saya lupa. Nah, beliau itu bernama Pak Faizin. Nah, beliau itu merupakan generasi kedua penggerak Muhammadiyah di Batur, Banjarnegara. Dan berdasarkan keterangan beliau, ibu dari Bapak Faizin ini telah menggunakan bahasa Indonesia dan mengajarkan bahasa Indonesia kepada Pak Faizin yang mungkin lahirnya tahun 50-an ini ya. Nah, ini menjadi sebuah temuan menarik jika para aktivis Aisyah di tahun 30-an itu sudah melakukan pendidikan bahasa Indonesia kepada anak-anaknya. Dan ini terbukti. Kita lihat di Batur dan Banjarnegara, banyak masyarakatnya yang telah menempuh pendidikan tinggi jauh sebelum masyarakat di daerah lain. Kayak gitu. Mungkin singkat dan mohon maaf jika belum terstruktur apa yang saya sampaikan. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini dapat dikritik dan ditambahkan oleh teman-teman dan dapat bermanfaat untuk masyarakat sejarawan Indonesia Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Ihsan. Ini termasuk ya sama materi yang luar biasa ya. Jadi pada diskusi kita malam hari ini ada dua lembaga, dua bahasa dan dua metode, tapi terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Luar biasa. Jadi sesi berikutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab kepada Bapak Ibu hadirin, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada beberapa poin yang ada di kedua materi yang perlu dikulik lebih dalam, kami persilakan. Untuk sesi pertama ini 3 penanya dan respon. Silakan. Saya Pak, nanti habis ini Pak Mustaqim ya. Siap. Ya, makasih Mas Pak Anies ya. Saya mau ke Mas Ihsan. Saya kira ini presentasi yang menarik dan membuka mata kita tentang begitu getolnya Aisyah ya. Dan saya pikir apa yang disampaikan Pak Ihsan, sepertinya Aisyah berperan penting di dalam penguatan eh, nasionalisme ya. Eh,
lewat atau melalui apa namanya memasyarakatkan bahasa Indonesia. Kira-kira mungkin itu yang sedikit saya tangkap. Realitasnya di periode itu kan ada bahasa Jawa yang kuat dan saya kira masyarakat Jawa itu saya kira yang paling apa namanya dominan ya. Artinya pemilik bahasa terbanyak mungkin dari masyarakat Indonesia. Nah, posisi kedua kan ada bahasa Melayu juga ya. Nah, tiba-tiba ada bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu kan saya kira mengakar sudah sangat lama dan kemudian ada bahasa Indonesia yang baru mungkin diikrarkan, kan memang diikrarkan ya, bukan disumpahkan ya. Kan bahasanya kan Sumpah Pemuda itu, tapi di beberapa arsip mengatakan itu ikrar. Tapi saya kira yang paling penting itu juga menguatkan nasionalisme Indonesia. Nah, pertanyaan saya mungkin sederhana saja. Eh, saya mungkin perlu penguatan alasan dari Mas Ihsan sebagai peneliti apa namanya Muhammadiyah ya. Hmm. Mengapa Aisyah begitu apa namanya memilih posisi menjadikan bahasa Indonesia sebagai apa namanya bahasa yang ingin dipopulerkan ya dibanding bahasa mungkin Jawa atau bahasa Melayu. Itu mungkin perlu mungkin alasan tambahan dari apa yang tadi sudah disampaikan. Em, yang kedua, em, persebaran atau mungkin penguatan. Tadi sudah disampaikan tentang bagaimana media berperan penting dalam mungkin sosialisasi atau memasyarakatkan bahasa Indonesia itu ya. Cuma kan eh, ya kalau di Muhammadiyah mungkin karena memang pendidikan itu tidak bisa dielakkan, tidak bisa dibantah bahwa mungkin salah satu apa ya, elit intelektual Indonesia itu kan memang kebanyakan dari Muhammadiyah. Nah, mungkin ada kasus-kasus lain Mas Isan yang kan kalau Muhammadiyah itu kan harus selalu menambah ini ya, menambah anggota atau tidak hanya mungkin sosialisasinya Aisyah ke masyarakat di luar Aisyah itu untuk mengajak mereka untuk menggunakan bahasa Indonesia. Saya kira dari penelitian arsip yang disampaikan oleh Mas Ihsan itu menemukan misalnya mengajak kalangan NU atau kalangan pergerakan yang lain. Ya, kita memilih bahasa Indonesia untuk misalnya tadi penguatan uh, jati diri bangsa atau identitas kebangsaan atau penguatan nasionalisme Indonesia yang sudah digagas 1928 itu. Begitu Mas Isan, makasih ke Pak Samidi biar yang lain. Mungkin Mas Iya. Hakim. Ya, Baik. Ya, Izin terima kasih Mustaqim. Bapak Laude. Izin Mustaqim. Ya, selanjutnya silakan. Iya. Terima kasih. Menarik sekali ya terkait dengan Aisyah, Mas Iksan ya. Jadi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh eh, Mas Laude bahwa nasionalisme Aisyah luar biasa 1917. Bahkan kalau saya lihat itu lebih berani daripada Muhammadiyah. Kalau kita lihat lirik Mars Muhammadiyah itu nggak bicara tentang negara bangsa ya, tapi Aisyah sudah berani di situ ya. Kalau boleh saya sampaikan Mars Aisyah, saya nyanyikan ya. Nanti kita amati bersama, kita dengarkan coba. Wahai warga Aisyah sejati, sadarlah akan kewajiban suci. Membina harkat kaum wanita menjadi tiang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Mari beramal dan berdharma bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Berkibarlah panji matahari
menghias langit ibu pertiwi. Itu lambang perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama. Islam pedoman hidup wahyu ilahi, dasar kebahagiaan sejati. Mari beramal dan berdharma bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Nah, jadi kita lihat 1917, ya ternyata Aisyah itu lebih berani daripada Muhammadiyah. Ya, jadi kita lihat syair lagu ini tentu sama dengan Om the Free Head ya, menuju kemerdekaan. Oleh karena itu saya ingin tahu dari Mas Iksan bagaimana respon kolonial pada saat itu dengan gerakan nasionalisme Aisyah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mustaqim. Yang ketiga, barangkali ada yang ingin melengkapi sebagai penanya ketiga. Silakan Bapak Ibu. Sebelum saya berikan kesempatan pada kedua narasumber untuk menjawab pertanyaannya. Izin Pak. Izin Ada? Pak Anies. Saya Pak Anies. Iya, monggo. Yes, saya Kifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, menarik sekali apa yang tadi sudah disampaikan Pak Samidi juga. Saya pribadi menambah apa pengetahuan ya tentang Jawa Dipa secara khusus ya. Saya juga membayangkan tadi seperti Pak Anies ya menyebutnya Jawa Dwipa gitu ya. Ya ternyata tidak. Nah lebih khusus tadi yang Mas Ihsan sampaikan. Eh, saya malah tertarik karena ini MSI Jatim yang menyelenggarakan ya. Sebenarnya situasi tadi yang kita bicarakan Aisyah gitu kayak salah satunya. Nah, bagaimana sebenarnya dalam tradisi pesantren di Jawa Timur ya? Bagaimana sih posisi bahasa Indonesia saat itu? Apakah kemudian tidak tidak apa namanya tidak kemudian dijadikan satu alat untuk kemudian menjadi alat pembelajaran eh, atau itu dalam wujud kita tahu ada Melayu Melayu Pegon ya kalau nggak salah ya yang kemudian di situ kan sebetulnya dalam kitab-kitab di pesantren itu justru mereka menggunakan tulisan Arab Pegon itu kan Arab yang kemudian sebetulnya bahasanya Melayu gitu. Nah, apakah bisa dibaca juga interpretasikan sebetulnya apa peran kalangan pesantren ya waktu itu memang belum berdiri Nahdlatul Ulama ya, tetapi masih menjadi pesantren-pesantren. Nah, saat itu kayak apa gitu kan kira-kira eh, situasi yang terjadi di pesantren-pesantren di Jawa Timur terutama karena memang di Jatim sangat banyak gitu ya pesantren tumbuh tradisi bahasa di sana itu seperti apa melalui mungkin kitab-kitab yang dalam tradisi pesantren itu sudah dibahas dan saya yakin pada aspek bahasa yang digunakan itu karena saya yakin ada pegon itu yang kemudian di situ juga menggunakan Melayu. Apakah tidak kemudian itu sudah mengarah juga kepada bahasa Indonesia atau seperti apa mungkin dalam pandangan Mas Ihsan atau mungkin Pak Samidi ya, atau mungkin Bapak Ibu yang hadir. Oke, matur nuwun. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Laude, Bapak Mustaqim, dan Bapak Gifari atas pertanyaan dan tanggapannya. Karena pertanyaan pertama dan kedua ditujukan kepada Bapak Ihsan, maka kami persilakan untuk Bapak Ihsan menjawab terlebih dahulu. Monggo. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada semua penanya dan penanggap. Terima kasih pada Pak Laude, terima kasih pada Pak Mustaqim, terima kasih pada Mas Gifari. Mungkin pertanyaan pertama dulu ya dari Pak Laude ya. Sebenarnya adakah kesulitan saat penggunaan bahasa Indonesia ini? Nah, eh, menarik ya. Beberapa waktu lalu, tentu menanggapi dari permintaan teman-teman MSI Jatim membahas tentang bahasa Indonesia ini. Kemudian saya membuka arsip arsip Muhammadiyah tentang bahasa gitu. Meskipun eh, agak tidak mudah ya, karena harus membaca berbagai rubrik yang ada di situ. Namun sebuah
pernyataan menarik saya temukan dan ini cukup berulang di mana pada masa itu Muhammadiyah itu sudah menyadari jika kebanyakan masyarakat di Jawa dan di Hindia Belanda pada umumnya harus sepatutnya masyarakat Islam itu mampu dan bisa berbahasa Arab. Namun karena kesulitan masyarakat Islam dalam berbahasa Arab dan menulis Arab, maka eh, Muhammadiyah memandang bahwa bahasa Melayu atau nantinya disebut bahasa Indonesia itu lebih mudah menjadi sebuah bahasa pengantar umat Islam alih-alih menggunakan bahasa eh, Arab kayak gitu. Hal ini juga dilakukan oleh Muhammadiyah saat dia itu Muhammadiyah sudah merasa memang di Yogyakarta kasusnya agak berbeda ya. Saat di Jatim itu pesantren tumbuh, banyak orang yang bisa berbahasa Arab, membaca aksara Arab, namun di Yogyakarta tidak terlalu banyak. Nah, eh, tapi Muhammadiyah juga menyadari jika dia akan harus berkembang di luar Yogyakarta, maka bahasa Melayu itu menjadi bahasa yang dipilih untuk menyatukan anggotanya yang beragam itu. Beberapa arsip saya menemukan jika sebelum tahun 1920 Muhammadiyah masih mendorong penggunaan bahasa Jawa atau bahasa lokal dalam khotbah-khotbah Jumat. Nah, namun uh, memasuki tahun 1930 justru Muhammadiyah mendorong penggunaan bahasa lokal dan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia dalam khotbah-khotbah Jumatnya. Hal ini mungkin secara eksplisit dapat kita lihat sebagai sebuah manfaat pengambilan manfaat secara strategis dan praktis ya yang dilakukan Muhammadiyah dan Aisyah tentunya untuk memasyarakatkan bahasa Indonesia karena mereka merasa masyarakat Islam di Indonesia itu tidak mungkin kalau semua akan bisa berbahasa Arab dan membaca aksara Arab. Sedangkan kita berasal dari penutur bahasa yang berbeda, maka bahasa Melayu atau bahasa Jawa, bahasa Indonesia saja yang akan menyatukan kita, termasuk dalam eh, apa ya, dalam penyebar luasan agama. Nah, kemudian adakah tujuan Aisyah itu untuk menyebarkan bahasa Indonesia ini di luar anggotanya? Nah, baru saja saya menemukan dokumen yang menarik ya, bahwa ada dua masalah yang dijelaskan di sini. Cara Aisyah untuk menambah jumlah anggotanya. Yang kedua, cara Aisyah untuk memastikan anggotanya atau orang yang terdampak dalam gerakannya itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, Aisyah itu justru agak elastis untuk menarik anggotanya. Eh, saya menemukan sebuah dokumen menarik ya, tuntunan sholat yang diproduksi oleh Muhammadiyah dan Aisyah menggunakan bahasa Jawa dan menggunakan aksara Jawa. Nah, kemudian saya setelah memeriksa di Khasanah koleksi arsip Sono Budoyo, ternyata tuntunan sholat ini agak agak banyak dicetak ya, dan ini ternyata menyebar luas di keraton. Nah, uniknya dalam tuntunan sholat ini, eh, dia menggunakan figur perempuan sebagai model dari tuntunan sholatnya. Kayak gitu. Penerbitan buku Sekolah Muhammadiyah. Di sini nampak ya. Nah, saya juga menemukan arsip yang sama, namun bentuknya tuntunan sholat untuk perempuan. Kayak gitu. Tapi dalam bahasa Indonesia dan dengan aksara Indonesia. Aksara Latin maksud saya. Nah, di sini mungkin saya bisa memberikan sedikit jawaban. Salah satu cara Aisyah untuk menyebarluaskan penggunaan bahasa itu dilakukan dengan publikasi-publikasi umum, yang dimana publikasi-publikasi umum ini dapat diakses siapapun di luar Aisyah atau Muhammadiyah. Selain itu juga partisipasi aktif para tokoh Aisyah di surat kabar perempuan lain itu juga juga menjadi hal yang menarik ya, karena beberapa surat kabar perempuan selain daripada suara Aisyah itu juga menginduk atau saling bertukar-tukar berita dengan suara Aisyah. Kita ketahui bahwa uh, Maria Ulfah, salah seorang tokoh pergerakan kita, itu juga cukup cukup dekat dan didekati oleh Aisyah untuk menjamin apa kelangsungan gerakannya kayak gitu. Untuk tuntunan sholat perempuan yang bahasa Indonesia saya kirim selepas ini.
Saya lupa menaruhnya. Nah, seperti itu Pak Laude. Nah, kemudian pertanyaan dari Pak Mustaqim ya. Terima kasih Pak Mustaqim atas lagu dan marsnya. Eh, Mungkin saya agak merujuk dengan penelitian yang dilakukan oleh Bu Mutia Hamini ya beberapa waktu lalu, belum lama diterbitkan dalam jurnal. Bu Mutia menerbitkan sebuah kajian tentang Mohtar Buhori, salah seorang tokoh laki-laki, namun dia sangat aware terhadap isu-isu perempuan. Nah, dalam penelitian tersebut dan dalam sumber-sumber yang beliau gunakan, saya menemukan memang keberanian perempuan ini agak agak unik ya untuk perempuan Islam ya, dan untuk perempuan pada umumnya. Mungkin merujuk kepada pendapatnya dari Susan Blackburn ya, di buku yang tentang Kongres Perempuan edisi revisi itu beliau berpendapat bahwa alih-alih repot dengan urusannya sendiri, gerakan perempuan justru dapat berpikir lebih logis daripada gerakan laki-laki dan mudah terkonsolidasikan satu sama lain. Mungkin karena pada masa itu gerakan perempuan masalah besarnya masih sama, sehingga mereka mudah terkonsolidasikan dibandingkan gerakan laki-laki yang dengan cepat terbentuk fraksi satu sama lain. Hal ini nanti kita juga rasakan di tahun-tahun akhir kolonial itu saat gerakan laki-laki itu muncul yang misalkan pro dengan eh, apa kooperatif dan non kooperatif, gerakan perempuan itu cenderung cenderung ada di tengah-tengahnya. Gitu. Seperti itu mungkin. Nah kemudian yang dari Mas Givari ya, nah ini saya menanggapi saja dan saya yakin dari teman-teman Jawa Timur jauh lebih memiliki pengalaman karena memang saya ketahui ya eh, penggunaan bahasa Jawa dan aksara pegon di pesantren itu sangat menyebar luas, termasuk di Yogyakarta, Jawa Timur, dan eh, sebagainya. Dan kita jangan lupakan tahun 30-an pertengahan, NU itu sudah mengusahakan sebuah surat kabar BNO kalau nggak salah, Berita Nahdlatul Ulama. Nah, dalam Berita Nahdlatul Ulama tersebut juga memuat kabar organisasi dan juga memuat eh, tuntunan-tuntunan ajaran keagamaan. Nah, mungkin pertanyaan kita jadi meruncing, apakah publikasi mainstream seperti itu juga dibaca dan dikonsumsi oleh pesantren? Karena kan konsumsi untuk kepentingan turos sama kepentingan untuk publikasi umum itu beda. Itu sedikit informasi yang mungkin bisa bermanfaat. Ya, matur nuwun. Ya, terima kasih Bapak Iksan. Berikutnya silakan untuk memberikan jawaban Bapak Samidi. Ya, tampaknya Pak Givari itu tidak bertanya pada saya. Saya tidak menangkap pertanyaan secara eksplisit ya. Mohon maaf karena jiwa saya itu terbelah di sini. Rohnya itu hilang separuh karena di luar sana itu ada dangdutan jadi agak terbata-bata. Agak terbata-bata karena ada dangdutan. Saya Saya kira jangan. kakinya goyang-goyang Pak Nah, Samit. makanya itu. Eh, saya tuh membayangkan di 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 slide saya itu yang terakhir ada satu tulisan kemarin ketika diminta Pak Purnawan untuk Sam memberikan ini, terus kemudian saya berpikir berpikir begini, mengapa Belanda itu tidak menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pemersatu? Nah, kenapa kenapa itu tidak digunakan? Seandainya ya, seandainya itu diajarkan kepada kita, mungkin kita bisa berbahasa Belanda. Tapi sayangnya tidak diajarkan secara menyeluruh. Hanya hanya kelompok-kelompok tertentu yang excellent ya, yang excellent, yang elitis, yang orang-orang bumi putra khusus sehingga mereka mampu berbahasa Belanda. Saya membayangkan seandainya itu diajarkan betul-betul seperti model penjajahan Prancis, penjajahan Portugis, wah kita bisa bahasa Belanda. Toh akhirnya kita tidak bisa sama sekali berbahasa Belanda. Nah, Jawa, Jawa Dipo itu mencoba mencari format itu sebenarnya, mencari format tetapi tidak sampai. Nah, tidak sampai atau
tidak memiliki rumusan yang menghubungkan antar berbagai daerah sehingga itu bisa dipahami. Ya mungkin kita tahu bahwa ada beragam koran, koran baik berba, ah, ba- koran berbahasa Melayu. Saya pikir di Surabaya itu cukup banyak, mulai dari Pewarta Surabaya, terus kemudian Utusan Hindia itu juga bahasa bahasa Melayu. Kemudian ada juga banyak bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa, huruf Jawa, bahasa Jawa, huruf Jawa. Nah, itu dulu dikuasai. Nah, sementara Jawa Dipo itu berkeinginan untuk mencari ini, tapi saya pikir tidak ketemu, tidak tidak ketemu menghubungkan antar berbagai daerah untuk menyatukan bahasa ini. Akhirnya karena banyaknya penentangan ya, seperti yang saya katakan tadi, banyaknya penentangan ketika upaya mengangkat basa Jawa Ngoko, kemudian menghilangkan Kromo, akhirnya yang terjadi itu polemik, pertarungan antara para intelektual saat itu, termasuk siapa ya? Cipto Mangunkusumo itu getol menolak sekali perkembangan gerakan ini. Jadi perkembangan gerakan ini ditolak sedemikian rupa ya akhirnya dengan sendiri pupus dan dengan sendirinya pupus dan tidak berkelanjutan. Saya pikir seperti itu. Mungkin kita bisa bayangkan ya, kita bisa bayangkan terkait upaya mereka pada saat itu. Kira-kira demikian mungkin bisa ditambahi. Tapi ada satu hal yang menarik ya, menarik pada saat itu logika berpikir dari ini, dari Cokro Sudarmo. Di slide saya kira-kira itu cantumkan. Dia mengiklan beberapa kali di utusan Hindia. Janganlah memakai bahasa kromo karena bahasa itu bahasanya orang rendah. Baiklah memakai bahasa nguku. Nah, ini kan membalik logika berpikir umum. Artinya yang pandai bahasa kromo itu orang rendah, orang rendahan, orang-orang kecil. Karena mereka dipaksa untuk menggunakan bahasa bahasa kromo kepada orang yang memiliki status lebih tinggi dari kedudukan dia. Anak kecil dipaksa untuk berbahasa kromo. Nah, kepada orang tua. Nah, dan seterusnya ada relasi seperti ini. Dan oh iya ini diiklankan logika berpikirnya betul. Tapi tapi ya jelas saja eh, dalam dalam apa ya dalam kurun waktu yang pendek itu selesai. Dan saya juga pernah mendapatkan satu di slide saya ini mungkin nanti bisa dibaca, direnungkan. Itu satu kisah yang mana orang Indo itu menggunakan bahasa Jawa Ngoko ketika berbicara berbicara orang Tionghoa menggunakan bahasa Jawa Ngoko ketika berbicara dengan orang Indo. Nah, terjadilah di situ pertengkaran. Nah, pertengkaran ini menarik karena menggunakan kata aku, kowe, dan seterusnya. Mungkin saat ini pun tidak ya kurang tepat menggunakan istilah-istilah bahasa Jawa yang ditujukan kepada orang yang memiliki status tertentu. Jadi seperti itu kira-kira Mas Pak Givari. Jadi secara secara se eh, dan pada akhirnya meskipun perjuangan apa ya perjuangan
menganjurkan ngoko, menolak kromo, akhirnya dengan seiring perjalanan waktu itu pada dasarnya kita itu tidak pandai kromo pada akhirnya. Pada akhirnya itu kita tidak pandai kromo, sesama orang mungkin ya sesama orang Jawa ya bicaranya mesti ngoko. Dan saya tidak yakin bahwa di antara kita itu memahami bahasa wayang. Kira-kira seperti itu ya. Saya sendiri kadang-kala kesulitan memahami bahasa dalang ketika mengerti tapi tidak memiliki kemampuan untuk mengucapkan kromo dalam satu tutur yang baik. Kira-kira ya, kira-kira. Terus kemudian eh, hal-hal yang kadang-kala saya agak apa ya, agak sedih juga, kemampuan aksara kita juga hilang, kemampuan aksara, dan ini berlaku ke banyak banyak bangsa, suku bangsa yang memiliki aksara itu mengalami satu proses terdegradasi lah, kemampuan-kemampuan dari kita, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya, kira-kira. Monggo yang lain mungkin tanggapan langsungnya. Begitu Pak Anies, Pak Baktiar. Anies Iya, Baktiar ya. ya. Terima kasih Bapak Samidi. Untuk sesi kedua, barangkali ada yang ingin bertanya atau menanggapi jawaban dari kedua narasumber pada malam hari ini. Kami persilakan. Izin bertanya. Ya, silakan Mas Umar untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Ini pembahasan cukup menarik, cuman memang yang ingin saya tanyakan pada kesempatan ini juga kaitan dengan penyebaran penggunaan bahasa Indonesia sendiri ini. Soalnya juga pertama yang ingin saya tujukan kepada Pak Samidi juga kebetulan saya sendiri sedang mengulik-ulik soal biografi dari tokoh Madura yang juga pada tahun lalu sempat dinobatkan sebagai pahlawan dari Jawa Timur yang mengupayakan terkait dengan yang mengusulkan pertama kali di Kongres Pemuda yang pertama terkait penggunaan bahasa Indonesia. Beliau yang bernama M. Tabrani juga aktif di pertama beliau aktif di Trikoro Darmo yang sebelumnya juga ada kaitan dengan Budi Utomo, yang dari Trikoro Darmo juga berkembang menjadi Yong Yava. Nah, yang jenengan bahas tadi barangkali juga ada keterkaitan dengan Jawa Dipa dengan Trikoro Darmo ini, kaitan-kaitannya atau mungkin meskipun tidak secara organisasi barangkali juga ada kaitan tokoh-tokohnya, karena juga penelusuran terkait dengan asal muasal ada ide soal penggunaan bahasa Indonesia ini juga bisa barangkali ada pembahasan atau ada penjelasan yang lain terkait dari tokoh-tokoh yang bergerak pada organisasi-organisasi yang basisnya Jawa pada saat itu. Kemudian pertanyaan yang kedua kepada Mas Ihsan Budi yang chapter-chapternya sangat menarik, dan juga kira-kira apa yang menjadi, kan sebenarnya kongres pertama itu kalau tidak salah 1925 kemudian muncul pengusulan bahasa Indonesia itu, tapi kurun beberapa tahun berikutnya, padahal kalau dari laporan biografi M. Tabrani ataupun koran-koran yang sezaman,
dilaporkan Kongres itu sangat menyedihkan sebenarnya karena memang secara politik tidak ada dukungan dari kolonial dan juga secara pendanaan. Jadi saya herannya kenapa bisa semasif itu hanya beberapa tahun. Ya memang dari masing-masing daerah di seluruh Indonesia ada perwakilannya termasuk di luar Jawa juga banyak pada kongres tersebut. Cuman kenapa sebegitu masifnya termasuk dalam hal ini khusus juga yang dipakai yang atau diupayakan oleh Aisyah itu barangkali ada keterangan-keterangan lain, Mas. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Tampaknya Pak Anies mute itu. Pak Anies masih mute ya. Langsung dijawab aja. Ya. Oh, begitu. Monggo. Oh ya, Eh, ya, ya. monggo Kalau jenengan gitu dulu Pak, saya ya jenengan dulu. terkait dengan Trikoro Darmo dan ini dan Jawa Dipo. Saya tidak menemukan korelasi antara kedua organisasi ini. Kedua organisasi ini saya tidak menemukan korelasi. Kalau Trikoro Darmo kan pencetusnya Satiman Wiryo Sanjoyo. Nah, saya tidak menemukan korelasi dua organisasi ini. Namun, saya bisa menemukan korelasi ide dari Satiman Trikoro Darmo itu dengan mungkin berbeda Pak Umar ya, eh, dengan ini, dengan Indonesia Study Club Sutomo. Nah, kalau itu memiliki korelasi yang kuat. Jadi eh, ada ini mungkin agak melebar tapi satu bagian pengetahuan nggak apa-apa ya. Satu bagian pengetahuan belum tidak menemukan saya tidak menemukan hubungan dua organisasi ini, tapi menemukan hubungan antara Trikoro Darmo atau Yong Java dengan satu organisasi yang didirikan oleh eh, Dr. Sutomo di Surabaya. Jadi Dr. Sutomo itu mendirikan satu organisasi, inspirasinya dari Satiman Wirosanjoyo yang menghendaki supaya dibentuk satu organisasi para intelektual. Ketika ketika ide atau gagasan Satiman ini eh, dicoba dibangun, namun beliau tidak mampu mewujudkan dalam satu gerakan yang masif. Nah, kemudian peluang ini diambil oleh Dr. Sutomo dengan mendirikan perkumpulan intelektual dan beliau juga mengakui bahwa pendirian organisasi ini adalah perwujudan dari ide Satiman Wiryo Sanjoyo. Tapi kalau dengan apa yang saya sampaikan tadi itu tidak ada korelasi, tidak ada relasi yang ini menghubungkan apakah anggota-anggotanya itu adalah orang-orang dari unsur-unsur organisasi yang ada pada saat itu. Kalau, nah, kalau dengan SI jelas Syarikat Islam. Jadi dikatakan dalam satu rapat open band for gathering, jadi satu rapat terbuka bersama. eh, Jawa Dipo adalah anak dari Sarekat Islam. Jadi anggota Sarekat Islam diklaim oleh Jawa Dipo adalah anggota dari Jawa Dipo.
Karena itu muncul gagasan untuk membentuk dipo-dipo di berbagai daerah. Ada, tapi saya sebutkan tadi ya, ada Jawa Dipo, kemudian Celebes Dipo, Borneo Dipo, Madura Dipo, Sunda Dipo. Jadi ada berbagai daerah yang coba untuk didirikan di berbagai daerah ini. Karena eh, adanya klaim bahwa Jawa Dipo itu ya anaknya dari Syarikat Islam, di mana Syarikat Islam di situ ada cabangnya, diupayakan di setiap daerah juga ada cabangnya. Nah, kira-kira demikian. Entah respon saya ini berkesesuaian atau tidak, saya kurang tahu. Ya mungkin satu bagian dari pengetahuan kita bersama ya kira-kira, Pak Umar. Ya demikian Ya, respon saya, bukan jawaban, tapi respon saja lah. baik. Terima kasih Bapak Ihsan. Bapak Samidi. Berikutnya kepada Bapak Ihsan untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Umar. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Saudara Umar. Menarik sekali ya pertanyaannya. Sebenarnya ini cukup konseptual ya. Kenapa Kongres pertama dan kedua, berangkat dari Kongres pertama dulu yaitu tahun 1926. Kenapa Kongres itu awalnya itu dilihat sebagai sebuah Kongres yang tidak menjanjikan, sepi, tidak ramai pemberitaan. Memang tidak ramai pemberitaan, di arsip tidak terlalu banyak Kongres pertama. Namun kemudian saat Kongres kedua, dia tuh menjadi suatu hal yang mengubah. Sebenarnya itu sudah cukup baik, sangat baik dijelaskan di bukunya Hayat Fulcher ya, yang terbitan uh, Kobam itu, judulnya apa ya itu? Sumpah Pemuda, Makna Proses Pencapaian Simbol Kebangsaan Indonesia. Nah, jadi sebenarnya uh, di masuk ke tahun 1920-an, uh, uh, mungkin kita bisa merujuk pada buku yang judulnya Perang Suara ya, yang terbit tahun 2024 atau 2025 ini. Sebenarnya istilah kata bahasa Indonesia itu proses pembentukannya agak jauh dari pembentukan istilah kata Indonesia. Kalau Indonesia sendiri kita sudah banyak ya belajar kayak gitu, di muncul tahun berapa kayak gitu. Perhimpunan Indonesia juga sudah muncul dengan kata Indonesia. Namun bahasa Indonesia untuk merujuk pada bahasa yang digunakan oleh orang Indonesia, eh, oleh orang pergerakan ini melalui proses yang cukup panjang dan beragam di tahun 1920-an tersebut. Jadi Sumpah Pemuda, alih-alih itu sebuah sumpah, itu sebenarnya sebatas sebuah penegasan saja. Nah, yang penting di sini adalah kalau kita membicarakan Kongres Pemuda pertama ya, kalau dilihat dari konteks sosialnya, Kongres Pemuda pertama itu ada dalam situasi sosial yang tidak menguntungkan bagi pergerakan nasional. Yang pertama, eh, benturan antara SI merah dan SI putih sebagai representasi dari pergerakan nasional itu makin meruncing dan makin menggila, yang nantinya puncaknya eh, tahun 1926 ada pemberontakan PKI ya sampai ke Sumatera juga. Nah, Kongres Pemuda 26. Nah, akhirnya ini menjadi sebuah problematik, mau dibawa kemana arah perjuangan kebangsaan kita ini. Wajar kalau Kongres Pemuda pertama itu sepi kayak gitu, atau tidak sesemarak yang kedua. Yang kedua, kenapa Kongres Pemuda kedua itu jauh lebih semarak? Yang pertama, stabilitas pergerakan itu mulai terbentuk di akhir tahun 1928, yang dimana beberapa tokoh pergerakan itu sudah cukup sadar. Oke, kita sepertinya tidak akan memilih perjuangan dengan kekerasan seperti pemberontakan sebelumnya. Maka kita sudah mulai ini perjuangan dengan asas-asas atau penyatuan yang lebih konkret. Nah, terkait dengan materi saya, ini justru sangat terkait. Kita ingat bahwa Kongres Pemuda itu bulan Oktober tahun 1926. Sedangkan Kongres Perempuan itu bulan Desember tahun 1926. 28, mohon maaf. Kongres Pemuda kedua itu bulan Oktober 1928 dan Kongres Perempuan pertama bulan Desember tahun 1928. Dalam tahun yang sama, dalam selisih bulan cuma 2 atau 3 bulan, terjadi 2 kongres.
Dan Kongres Perempuan ini isi dan substansinya sangat terpengaruh oleh Kongres Pemuda tentang ide-ide persatuan dan kesatuan persatuan dan apa ya pembentukan kolaborasi antar gerakan kepemudaan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang Kongres Pemuda kedua itu jauh mendapatkan momen, jauh lebih banyak mendapatkan momen daripada Kongres pertama. Dan juga Kongres kedua itu dia di backup dalam tanda kutip ya, di backup Kongres Perempuan yang nanti makin memperluas persebarannya kayak gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Iksan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 21:11, barangkali kita cukupkan ya forum diskusi pada malam hari ini. Semoga di kesempatan lain kita bisa melanjutkan diskusi dengan topik yang serupa. Oleh karena itu saya persilakan kepada Bapak Ihsan dan Bapak Samidi dan Bapak Ihsan secara bergantian untuk menyampaikan kesimpulan dari materinya masing-masing. Monggo. Monggo Pak Samidi dulu, monggo. Monggo jenengan Rian, Pak. Ya, kesimpulan saya, organisasi pergerakan pada masa kolonial pada awal abad ke-20 bertujuan untuk membangkitkan, membangun, menguatkan kesadaran kebangsaan dan nasionalisme. Nah, dengan berbagai ragam organisasi yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, meskipun dengan cara yang berbeda. Ada yang moderat, ada yang progresif, ada yang atau kata lain ada kooperatif, ada yang non kooperatif. Pada dasarnya mereka baik itu Aisyah, baik itu Jodipo, baik itu Budi Utomo, Sarekat Islam, dan seterusnya berjuang untuk melawan imperialisme dan untuk mencapai kemerdekaan. Dan salah satu hal yang menarik dari pencapaian mereka atau para leluhur kita, para pejuang itu adalah dirumuskannya bahasa Indonesia yang sampai saat ini kita mewarisinya dan berhasil mencapai satu titik tertentu ditetapkan sebagai salah satu bahasa internasional yang membuat iri tetangga kita. Kira-kira demikian ya. Terima kasih. Tetangga kita mas saya itu Malaysia. Oh iya. Yang mungkin agak sakit hati ya. Itu pencapaian yang luar biasa saya pikir. Sambun, Pak Bahtiar. Oke, silakan Bapak Ihsan. Monggo. Oke, terima kasih. Alhamdulillah diberikan kesempatan oleh teman-teman MSI Jawa Timur. Semoga suatu saat kita dapat bersua kembali. Kesimpulan sedikit dari materi saya ucapkan terima kasih atas kritiknya. Insya Allah dapat membangun dan menambah dari makalah yang saya sampaikan. Uh, Kemudian Aisyah sebagai salah satu role dalam penyebarluasan bahasa tidak dapat dilepaskan dari konteks keindonesiaan secara umum. Dengan meluasnya gerakannya, termasuk di Jawa Timur, ini membuktikan jika dimanapun itu tempatnya, termasuk Jawa Timur dengan kekayaan surat kabar lokal Muhammadiyahnya, itu menjadi bukti bahwa kita di sini menjadi saksi dari proses penyebarluasan bahasa Indonesia. Kemudian apa yang tadi dijelaskan tentang Jawa Dipa itu juga menjadi khasanah yang uh, direfleksikan bagi gerakan ini karena identitas kejawaan juga menjadi sesuatu yang uh, direnungkan di awal berdirinya uh, Muhammadiyah dan akhirnya
ide kesetaraan dari Jawa Dipa pun juga eh, hampir-hampir diwujudkan oleh Muhammadiyah eh, dengan penggunaan bahasa secara lebih dengan dengan penggunaan bahasa secara lebih egaliter dan lebih adil, termasuk penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang lebih fleksibel nantinya. Terima kasih. Bila isabil haq, nun wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Samidi dan Bapak Ihsan telah mempersembahkan kepada kami terkait hasil risetnya masing-masing. Dengan demikian, berakhir sudah forum kita pada malam hari ini. Saya Anis Bahtiar selaku moderator mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan ucapan dan tindakan. Forum saya kembalikan kepada Bapak Ainun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Moderator, Pak Anies Bahtiar. Kita telah sampai pada penghujung acara. Tak terasa ya, acaranya sebenarnya dibatasi sampai jam 21, tapi ternyata karena sangat menariknya materi, walaupun pesertanya sangat minim, tapi saya rasa materinya cukup menarik sehingga diskusi berlanjut sampai jam 9 lewat. Eh, Akhirnya, saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pemateri, terutama kepada panitia MSI pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang masih bertahan